Kami dari kelompok 8 kelas C dengan studi kasus 1, yaitu sistem pemesanan Resto Sejahtera yang beranggotakan yang pertama, yaitu Widyasti Bella Kurnia dengan NPM 2217 05 1092. Yang kedua yaitu saya sendiri, Anissa Mita Safitri dengan NPM 2257 05 1022. Dan yang terakhir yaitu Dimas Kurniawan dengan NPM 2217 05 1161. Baik, langsung saja di sini kami akan menjelaskan tugas final project yang telah kami buat. Pertama-tama di sini yaitu saya akan menjelaskan executive summary. Pada proyek ini akan dirancang sebuah sistem, yaitu sistem pemesanan Resto Sejahtera yang merupakan sebuah sistem informasi yang melibatkan 3 entitas utama, pengguna, pelanggan, dan pegawai. Entitas pengguna diwakili oleh kelas abstrak pengguna yang berfungsi sebagai supervise untuk pelanggan dan pegawai. Pelanggan dapat membuat pesanan dan menjelajahi menu melalui metode khusus, sementara pegawai memiliki tugas memproses pesanan dan pengelolaan menu. Produk dalam menu direpresentasikan oleh kelas produk yang dapat ditambahkan ke pesanan pelanggan atau dikelola oleh pegawai. Pesanan mencatat setiap transaksi dengan atribut seperti ID, tanggal, dan status, sementara pembayaran memiliki metode konfirmasi pembayaran. Untuk menyelesaikan transaksi dengan implementasi ini, Resto Sejahtera berharap meningkatkan efisiensi layanan dan memberikan kontrol yang lebih baik bagi pegawai. Pengerjaan proyek sistem informasi ini dilakukan sesuai dengan metodologi System Development Life Cycle, yaitu metodologi yang terstruktur dan terarah untuk mengembangkan sistem perangkat lunak (SDLC), mencakup tahap analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan sistem, memastikan proses pengembangan yang sistematis dan terdokumentasi secara baik. Baik, selanjutnya. Selanjutnya yaitu bisnis need. Berdasarkan kebutuhan bisnis, Resto Sejahtera memprioritaskan peningkatan efisiensi dan responsivitas layanan pemesanan. Sistem ini dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang baik, memfasilitasi pelanggan dalam membuat pesanan dan menjelajahi menu. Selain itu, kebutuhan bisnis mencakup pemberian kontrol yang lebih baik kepada pegawai dalam mengelola menu dan memproses pemesanan. Dengan implementasi sistem ini, Resto Sejahtera bertujuan meningkatkan kinerja operasionalnya sambil tetap memastikan pelayanan yang efisien dan responsif kepada pelanggan. Selanjutnya, yaitu bisnis requirement, yaitu kebutuhan bisnis pada pengembangan sistem informasi. Ini terdiri dari kebutuhan non-fungsional dan kebutuhan fungsional. Kebutuhan non-fungsionalnya yaitu melibatkan aspek kritis yang tidak berkaitan langsung dengan fitur sistem dalam konteks Resto Sejahtera. Kebutuhan non-fungsional tersebut performa tinggi untuk menangani beban pesanan yang tinggi, keamanan data pelanggan, dan antarmuka pengguna yang responsif dan mudah digunakan. Sedangkan kebutuhan fungsionalnya itu yaitu ada manajemen pengguna, ada pemesanan, manajemen menu, pembayaran, dan pemeliharaan pemesanan. Selanjutnya, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait kelas diagram. Di sini terdapat entitas pengguna yang dibagi menjadi 2, yaitu pegawai dan pelanggan. Pegawai dapat mengelola menu, memproses pesanan, memberi tanggapan ulasan dari pelanggan, juga dapat melihat histori pemesanan. Lalu untuk pelanggan di sini dia dapat melihat histori pesanan, memberi ulasan, memesan makanan. Lalu untuk atributnya, entitas pegawai memiliki atribut username, ID pegawai, alamat, posisi, password, dan beberapa metode yang dapat dilihat di sini. Salah satunya yaitu tambah menu, update stok, hapus menu, proses order, dan lain sebagainya. Lalu untuk pelanggan, dia memiliki atribut yaitu username, ID pelanggan, alamat, dan password, dengan metode yaitu buat pesanan, lihat menu, lihat history, dan beberapa yang lainnya. Lalu untuk entitas menu itu memiliki atribut nama produk, ID menu, ID produk, alamat, dan metodenya yaitu get nama produk dan get alamat bisnis. Lalu untuk entitas order itu memiliki atribut yaitu waktu order, jumlah order, ongkir, harga, total harga, dan beberapa yang lainnya, dengan metode yaitu get waktu order dan get total harga. Lalu sini ada juga entitas review atau ulasan dengan atribut yaitu ID pegawai, ID pengguna, judul review, deskripsi review. Lalu untuk di sini ada juga entitas chart atau keranjang ya. Di sini dengan atribut ID chart, ID order, nama produk,
jumlah order, harga, dan harga. Lalu ada entitas history order ini dengan atribut nama produk, jumlah stok, waktu order, dan ID history, ID order. Lalu dengan metode get waktu order. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas Kurniawan. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan entity relationship diagram. Di sini ada entity pengguna, dia memiliki turunan yaitu entitas pegawai dan entitas pelanggan. Entitas pengguna ini bisa mengakses entitas pemesanan. Setiap entitas pengguna ini bisa mengakses beberapa entitas pemesanan. Kemudian ada produk, kemudian ada entitas produk, dan ini dia entitas pemesanan ini mengakses data dari entitas produk. Hubungannya atau entitas pemesanan bisa mengakses beberapa entitas produk sekaligus. Kemudian juga ada entitas pembayaran. Ini entitas pembayar. Dan ini bisa mengakses beberapa entitas pemesanan ini bisa mengakses beberapa entitas pembayaran. Oke. Baik, selanjutnya itu activity diagram. Yang pertama, itu ada login atau sign up. Pertama, pengguna itu menekan tombol login, terus sistem akan menampilkan pilihan login atau sign up. Lalu pengguna dapat memilih pilihan tersebut, dan sistem akan menampilkan pilihan masuk sebagai pelanggan atau pegawai. Terus pengguna dapat memilih pilihan masuk, terus sistem akan menampilkan kolom data yang terus pengguna mengisi data, lalu submit data, dan database akan menyimpan data. Dan setelah itu sistem akan menampilkan tampilan home. Selanjutnya activity diagram itu melihat informasi restoran. Pelanggan itu bisa membuka halaman awal, lalu sistem akan menampilkan informasi mengenai restoran tersebut. Lalu pelanggan akan membaca informasi dan selesai. Selanjutnya itu melihat menu makanan. Pelanggan bisa klik tombol menu makanan, lalu database akan load data menu yang tersedia, terus sistem akan menampilkan dari database, lalu pelanggan bisa melihat menu makanannya. Lalu pelanggan menemukan menu yang dia cari, lalu selesai. Selanjutnya, menambahkan makanan ke keranjang. Pelanggan bisa dimulai dengan klik tombol order, database load data menu, lalu sistem menampilkannya dari database, terus pelanggan melihat menu yang tadi di menu awal, dia sudah dapatkan menu yang dicari, terus dia bisa nambahin menu makanan tersebut ke keranjangnya. Lalu database menyimpan yang ditambahin itu oleh pelanggan, menyimpan menu yang ditambahin oleh pelanggan, terus selesai. Selanjutnya, memesan makanan. Pelanggan klik tombol keranjang, dia database-nya load menu di keranjangnya pelanggan yang tadi, terus sistemnya menampilkan daftar makanan yang di keranjang, lalu pelanggan yang bisa melihat, terus tekan checkout. Nah, setelah dia melakukan checkout, ada pilihan apakah Anda yakin untuk checkout. Jika tidak, maka dia akan kembali ke halaman keranjang. Kalau dia iya, menampilkan rincian pesanannya. Terus database akan menyimpan data pesanannya, lalu sistemnya akan menampilkan notifikasi ke pegawai. Selanjutnya, melakukan pembayaran. Karena tadi udah ditampilin detail order, terus pelanggan bisa menekan tombol Pay Now. Lalu sistem akan menampilkan pilihan jenis pembayaran, terus pelanggan bisa milih, lalu melakukan pembayaran, dan sistem menerima pembayaran, lalu database menyimpan data pembayaran. Terus sistemnya memberi keterangan pembayaran telah diterima ke pegawai. Lalu pegawai bisa mengkonfirmasi pembayaran. Habis itu sistem ngasih notif ke pelanggan kalau pembayarannya udah berhasil. Terus pelanggan dapat notif dan bisa baca notifnya. Selesai. Selanjutnya, memproses pesanan. Pegawai menerima notif yang tadi, notif pesanan baru, terus database load data pesanan baru, terus sistemnya menampilkan data pesanan baru, pegawai bisa baca, terus pembayarannya udah komplit kan tadi, terus dia bisa nyiapin pesanannya, terus dia beri pesan sistemnya ke pelanggan kalau pesanannya lagi disiapin, terus pelanggan bisa baca pesannya, terus pegawai mengirimkan pesanan, sistem yang ngasih notif ke pelanggan, dan pelanggan bisa baca notifnya. Selanjutnya, pelanggan menerima pesanan, terus dia bisa konfirmasi konfirmasi kalau makanannya udah sampai. Terus sistemnya menampilkan pesanan bahwa udah diterima oleh pelanggan. Terus pegawai yang membaca, lalu klik tombol pesanan selesai, terus database menyimpan ke history, terus sistemnya menampilkan status pesanan sudah selesai. Selanjutnya, pelanggan menekan menu ulasan terus database ke data ulasan, terus sistem menampilkan. Habis itu pelanggannya bisa melihat
ulasan dari pengguna yang lain. Terus sistemnya menampilkan ajakan untuk memberi ulasan. Terus pelanggannya bisa kasih ulasan dan rating, terus database-nya menyimpan. Selanjutnya, pegawainya menekan tombol menu ulasan, terus database-nya ke data ulasan, sistemnya menampilkan, terus pegawai bisa lihat, terus sistemnya ngasih ajakan buat nanggapin, terus pegawainya ngasih ulasan, tanggapan, terus sistemnya nyimpan. Selanjutnya, history. Pegawainya nekan tombol menu history, terus database ke history pesanan, menampilkan history pesanan semua pelanggan, melihat history pesanan. Oke, ini menekan tombol history pelanggannya, sama seperti tadi ke database, terus sistem menampilkan, terus pelanggannya bisa lihat. Ini untuk mengolah menu, pegawainya menekan menu, database-nya ke data menu makanan, terus sistemnya menampilkan, pegawai bisa melihat, terus bisa mengatur tampilannya, database-nya menyimpan aturan dari pegawai tadi, terus sistemnya menampilkan menu yang tersedia, yang udah diupdate, terus pegawainya bisa mengupdate setiap porsinya, terus sistemnya menyimpan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan di Figma-nya. Mungkin saya akan jelaskan secara singkat karena takut waktunya tidak cukup. Oke, ini tampilan awal untuk pengguna. Dia bisa baca informasi restoran di halaman awal. Terus dia bisa login. Dia bisa login milih sebagai pelanggan atau pengguna, atau dia mau sign up. Jadi di sini dia pilih. Terus dia bisa isi username dan password, terus dia login. Terus sudah berhasil login. Terus dia bisa ke menu home. Ke home. Dia bisa baca informasi restoran tentang ceritanya, menunya, waktunya, terus alamat restoran, dan kontak yang bisa dihubungi. Lalu menu. Ini menu, dia bisa melihat menu yang dia cari. Terus order. Nah, dia bisa nambahin menu ini ke keranjangnya. Terus mungkin saya biar lebih cepat saya di sini. Terus karena dia sudah nambahin order ke keranjang, maka di keranjang ini akan muncul 3 menu karena dia menambahkan 3 misalnya. Terus kalau kita pencet menu keranjang ini, dia akan tampil ke sini. Nah, terus kalau dia check out, dia akan menampilkan ini. Terus kalau dia tidak, dia kembali ke sini. Kalau iya, dia akan di sini. Lalu dia bisa baca, terus bisa tekan pay now. Habis itu akan ada pilihan ini. Pakai apa bayarannya, terus paymentnya sukses. Terus si pegawai bisa dapat notif ini ordernya. Ada orderan baru. Nah, oh ya. Saya akan menjelaskan dari pengguna dulu, baru pegawai. Kalau history order, dia akan menampilkan kalau pesanannya sedang disiapkan, terus atau sedang dalam perjalanan, being delivery. Terus kalau dipencet yang ini, itu akan terlihat pesanannya kapan dan sudah selesai. Dia bisa kasih rating juga. Terus di menu review yang ini, review, dia bisa lihat ulasan dari pengguna yang lain, pelanggan yang lain. Dan dia juga bisa kasih ulasan dari dia sendiri di sini. Terus selanjutnya ada menu contact us. Di sini juga dia bisa kontak pegawainya. Gitu. Oke, selanjutnya untuk pegawai, dia home-nya ini, dia ada home, management, order, sama review. Nah, pertama kita manage menu. Manage menu ini, di sini dia bisa dia per porsi itu ada berapa setiap harinya, terus dia bisa kasih keterangan in stock atau out of stock gitu. Terus dia bisa add menu baru sekarang. Lalu jika ada order baru masuk, maka dia bisa di sini ada keterangan payment received from customer, dia bisa confirm payment. Lalu order being prepared. Terus kalau udah selesai, kalau udah siap, dia bisa tekan yes. Lalu tekan yes untuk ngirim, terus dia akan udah dikirim, udah perjalanan. Terus kalau udah diterima, dia akan ada keterangan diterima dari customer. Terus kalau udah complete dan diterima, dia akan menampilkan order yang tadi itu complete dan history order yang lainnya. Dan kalau dia review, dia bisa memberi tanggapan ulasan yang diberikan oleh pelanggan yang tadi. Baik, saya kira sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke Dimas.
Oke, saya di sini akan menjelaskan kodenya. Di sini pertama ada login, tampilannya seperti ini. Di login, kemudian ini di controller loginnya ini ada metode pertama ada handle login. Di sini menggunakan fungsi isValid. Ini bakalan ngecek apakah login berhasil atau login gagal. Kemudian juga ada login pegawai. Menu bagian controllernya hampir sama. Ya, ini ada buat ngecek dan ini fungsinya. Kemudian ada menu tampilannya seperti ini. Menu ini bakalan menambahkan item yang ditambahkan. Kemudian jika itemnya sudah ditambahkan, dia bakalan jika ditekan handle metode fungsi ini, dia bakalan pindah ke keranjangnya ini, shopping cart, ya. Controllernya ini dia bakalan menampilkan barang yang sudah dipesan tadi. Shopping umpama sudah dipesan bakalan di check out. Kemudian ada switch role. Ini buat menentukan sign up-nya sebagai siapa, pelanggan atau pegawai. Controllernya ini bakalan menginisialisasi XML-nya. Ini juga di yang lain juga ada tadi. Kemudian bagian handle create akun ini dia bakalan membuat akun yang sesuai data yang dimasukkan. Kemudian di sign up tadi udah kan. Ini sign up tadi umpamanya udah habis scroll tadi, setelah memilih pelanggan atau pegawai, dia bakalan masuk ke bagian ini. Kontrol ternyata di ini ya. Itu saja bisa saya kembalikan ke rekan saya. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan terkait final project kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.